wa Ramadhan syahrul madi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru saya, yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda rahimahullah, yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai para remaja, anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu malam Ahad ketiga ini kembali lagi kita bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu yang merupakan kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimahullah, tinggal 3 minggu lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan sama Allah, amin. Rezeki kita disampaikan sama Allah, amin. Dan mudah-mudahan di bulan Maret nanti kita dapat pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah, amin ya Allah ya rabbal. Apa yang akan kita hadapi? Yang pertama, hari Sabtu malam Ahad besok, dihitungan saya jatuhnya setengah bulan Syawal. Bahasa Arabnya malam nisfu Syawal. Banyak hadis yang disampaikan tentang nisfu Syawal. Satu hadis yang akan saya sajikan, yang siyu rabbuna lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li ahli al-ardi illa musyrikin aw musa'ilin. Kata baginda Nabi, Tuhan kami turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban, malam 14, malam 15 bulan Sya'ban. Ketika Allah turun, Allah akan mengampuni seluruh dosa penduduk bumi kecuali 2 golongan manusia. Mudah-mudahan dosa kita semua diampunkan sama Allah. Tapi ingat, ada 2 golongan manusia yang tidak akan diampunkan dosanya sama Allah. Yang pertama, musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Percaya sama dukun, percaya sama tukang ramal, percaya sama tukang tebak. Mohon maaf, kemarin kan heboh yang jadi presiden ini diramalkan ini, diramal ini. Yakinkan saja di dalam hati kita Allah sudah mencatat, cuman kita
Ustaz saya kebagian berarti Allah menjaga kita. Alhamdulillah. Begitu. Jangan iri. Allah. Ya. Jadi yang masih bertengkar dengan adik, bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan siapapun, yuk hentikan permusuhan kita. Jangan biarkan permusuhan kita ada. Maaf, kita semua adalah saudara. Beda pilihan itu biasa, beda calon-calon itu biasa. Tapi Masya Allah, persaudaraan adalah lebih utama dari apapun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin dengan orang mukmin adalah saudara. Jangan adakan permusuhan. Jadi besok hari Sabtu malam Ahad, yuk kita ngapain? Lakukan 3 hal. Yang pertama kum, yang kedua wasolli, yang ketiga warfa roksaka wa yadaika yasalam. Ketika malam nisfu Sa'ban dicontohkan oleh para ulama di pesantren, dicontohkan oleh para kiai pesantren. Yang pertama, jangan diem aja, tapi bangun dan sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat tasbih 4 rakaat. Kapan waktunya Ustaz? Habis sholat maghrib jam 10. Berjamaah Ustaz, jangan gerakannya doang bareng, tapi nggak ada imaman, nggak makmuman. Masing-masing munfarid, cuman gerakannya bareng, biar bareng mulainya, bareng selesainya. Yang mimpin di tempat imam, bacaannya agak kencang. Berapa tasbih kita baca? 75 tasbih. Kali berapa? Kali 4 rakaat. Jadi berapa? 300 tasbih kita baca. Habis baca Fatihah, baca surat. Habis baca surat, baca tasbih 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Habis ketika ruku 10 kali, tidak 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum berdiri duduk lagi, duduk dulu, namanya istirahat, baca 10 kali, jadi jumlahnya 75 tasbih. Di rakaat kedua sama, cuman sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, baca tasbih 10 kali. Jadi 1 rakaatnya 75, 2 rakaatnya jadi 150 tasbih. Begitu di 2 rakaat kedua, jadilah 300 tasbih. Kata Nabi, siapa yang bisa sholat tasbih sehari sekali lakukanlah. Siapa yang bisa seminggu sekali lakukanlah. Siapa yang seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali lakukanlah. Siapa yang sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali lakukanlah. Siapa yang setahun sekali nggak bisa, lakukanlah seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali nggak bisa, sholatin aja. Kan terlalu lentur. Kiai ulama di pesantren dari sholat tasbih bersamaan, maka kita baca Yasin 3 kali. Yasin pertama minta ampun akan dosa dan minta ditetapkan iman Islam. Yasin yang kedua minta sehat walafiat, berkah rezeki, keturunan soleh dan solehah. Yasin yang ketiga diniatkan
Padahal sunahnya makan korma. Terkadang kormanya disingkirin, dimakannya ntar harus makan gorengan. Udah tahu sunahnya makan korma, dulu ada yang lain. Suka salah. Allahu Akbar. Teh manis, sunah nggak minum teh manis? Tidak. Sunahnya pas akan maghrib, makan korma 3 butir, lalu air putih. Fa'ala hafawatin minal ma', air bening, jangan dingin. Ini mah ibu-ibu ngirim sirup di ember.
bulan, gerhana matahari, sholat Idul Fitri, Idul Adha, monggo diberjamaahkan. Jadi kalau kita bacaannya kurang bagus, tarawehnya lebih baik diberjamaahkan. Tapi suka ada yang lupa, ilmunya kagak dapat. Tarawehnya ikutan, ba'diyah isyanya ditinggalkan. Padahal itu pahala ba'diyah isya gedenya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, sholat taraweh. Imam sudah baca Fatihah, dia masih duduk kan. Imam baca surat masih duduk, tinggal satu ayat lagi ujung suratnya baru berdiri. Allahu Akbar. Lalu ikut ruku. Itu namanya orang taraweh yang pakai ilmu. Kalau kita ada di masjid, takbiratul ihramnya bareng beriringan sama imam. Jangan nunggu karena pegel, jangan. Yuk kita perbaiki taraweh kita.